sama-sama ya ibadah hari Minggu, bertemu dengan kawan-kawan kelas Batita. Kita mau menyapa Tuhan Yesus. Sebelumnya udah pada mandi kan? Udah pada makan kan? Wah, cantik dan ganteng-ganteng ya. Oke, kita mau angkat satu pujian, kita sapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Setiap hari kami tambah cinta Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi Kasih Yesus indah indah oh indah. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam votum dan salam. Yuk semuanya 10 jarinya kita satukan, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, tutup mata, kita masuk ke dalam votum dan salam. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang mempersatukan keluarga orang-orang percaya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa yang udah siapin Alkitabnya? Hebat nih kelas Batita. Oke, sebelum kita mendengar Kak Finda menceritakan tentang Tuhan Yesus, kita mau angkat satu lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku
Apa kabarnya hari ini? Pasti keren ya, luar biasa hari kita. Tuhan kita baik, pasti kita selalu dalam keadaan yang selalu baik. Oke, nah hari ini kita mau cerita tentang firman Tuhan bareng Kak Vinda. Kali ini kita kenalan sama Kak Vinda nih, baru ketemu ya hari ini. Nah, hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Kita sama-sama lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Udah semuanya? Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami, semua adik-adik kelas Batita. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang yuk kita buka Alkitab kita. Yuk, kita buka dengan bantuan mama atau papanya. Kita buka Alkitab kita dari Yeremia. Coba diulang. Kita buka Alkitab kita dari Yeremia. Yeremia berapa? Yeremia 17 ayat 8. Hanya satu ayat aja. Jadi Yeremia 17 ayat 8. Jadi adik-adik ikutin kakak dari rumah ya. Kakak bacain dari sini. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Gitu adik-adik. Firman Tuhan katanya kalau pohon ada tanaman yang dekat dengan air, maka dia selalu daunnya itu hijau, daunnya banyak, buahnya juga banyak, dan dia nggak akan mati. Gitu. Itu kalau tanamannya ada airnya ya. Jadi kalau tanaman ada air, supaya tanaman selalu ada airnya, kita apain? Kita siram, gitu kan? Siram itu tandanya apa? Kita merawat tumbuhan. Nah, seperti tema kita hari ini, merawat tumbuhan. Adik-adik tahu nggak? Dari pertama di bulan ini kita cerita tentang tumbuhan. Dulu yang pertama, Tuhan ciptain ya tumbuhan gitu. Tuhan itu sangat baik. Dia ciptakan tumbuhan untuk kita, banyak gunanya, gitu kan? Yang kedua, manusia suka iseng. Manusia suka iseng, jadinya karena iseng tanamannya rusak, gitu kan? Tanamannya jadi rusak karena manusia suka iseng, suka petikin itu bunga, suka nggak mau siram, gitu kan? Nah, lalu yang ketiga, karena tadi ada manusia yang iseng, manusia yang baik menanam lagi tumbuhannya. Adik-adik termasuk yang mana? Yang iseng atau yang baik? Yang baik ya, kita merawat tumbuhan, nggak boleh merusak tumbuhan ya. Nah, yang keempat hari ini, setelah kita tanam, kita rawat. Nah, kalau gitu kakak mau tunjukin video dulu. Sebelum lanjut ceritanya, kakak mau tunjukin video. Kita lihat gimana sih, ada dia nggak merawat tumbuhan. Yuk kita lihat sama-sama. Hai semuanya, sekarang mari kita dengarkan satu cerita dongeng yang berjudul Kaktus yang Suka Menolong. Pada suatu hari di hutan yang rindang, tumbuhlah beraneka ragam pohon dan tanaman. Ada pohon pinus, bunga matahari, kaktus, dan bunga mawar. Bunga mawar tumbuh mekar dan indah. Ia terlihat tampak paling cantik di antara keempat pohon-pohon itu.
Hal itu membuat teman-teman membicarakannya. Bunga mawar, kamu tampak indah dan cantik sekali. Aku harap aku juga dapat memiliki keindahan sepertimu. Tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Mawar. Di hutan ini ada banyak tanaman yang indah. Kau hanya salah satu dari mereka. Ucapanmu salah. Tidak ada yang menandingi keindahanku. Semua tanaman di sini menatapku penuh kekaguman. Bunga Matahari hanya menggeleng-gelengkan kepala saat mendengar jawaban dari Bunga Mawar. Ia berharap semoga Bunga Mawar dapat mengubah sikapnya. Tak lama, perhatian Bunga Mawar itu tertuju pada kaktus yang juga berada di sekitar mereka. Lihatlah tanaman itu, penuh duri dan tampak menyeramkan. Mengapa kamu berkata seperti itu, Mawar? Bukankah kamu juga memiliki duri yang tajam? Kamu benar, Pinus. Namun, kamu tidak dapat membandingkan duriku yang indah dengan duri kaktus itu. Kaktus tidak marah mendengar Bunga Mawar mengejeknya. Tak lama musim kemarau telah tiba. Semua penghuni tampak layu dan kehausan. Suatu hari Bunga Mawar melihat seekor burung pipit sedang menempelkan paruhnya ke batang kaktus dan terbang menjauh. Melihat hal itu, Bunga Mawar bertanya kepada Pinus. Hei Pinus, mengapa burung-burung pipit itu tampak segar? Apa yang mereka lakukan kepada kaktus? Tentu saja mereka segar karena telah mendapatkan air dari batang kaktus. Memangnya kaktus memiliki air? Tentu saja ia menyimpan banyak air. Kamu juga dapat minum air dari kaktus. Mintalah bantuan dari burung pipit agar membawakan air untukmu. Sebelumnya, kamu harus meminta izin kepada kaktus. Bunga Mawar malu meminta air dari kaktus karena ia telah mengejek kaktus. Akan tetapi, jika ia tidak meminta air, Bunga Mawar akan mati karena layu. Akhirnya, Bunga Mawar memberanikan diri untuk meminta bantuan kaktus. Kaktus, maafkan aku sudah mengejekmu. Kini, aku hampir mati karena layu. Maukah kamu menolongku untuk memberikan air agar aku tidak mati? Tentu saja, Mawar. Burung pipit ini akan menolongmu untuk menyiramkan ke seluruh tubuhmu agar kamu menjadi cantik dan segar lagi. Bunga Mawar sangat berterima kasih atas kebaikan hati kaktus. Sejak saat itu, mereka berteman baik. Kehidupan di hutan tidak ada lagi perselisihan. Nah, udah kita lihat ya tadi videonya, ada kaktus yang bersedia merawat bunga mawar yang sangat cantik. Tadinya mawarnya masih kecil banget, masih mini gitu kan. Tapi setelah disiram sama kaktusnya gitu kan, dapat cahaya matahari juga, mawarnya jadi cantik, mekar gitu kan. Nah, jadi bunganya juga warnanya merahnya bagus gitu. Nah, coba tadi kalau kira-kira bayangin ya, mawarnya nggak disiram sama kaktusnya biarin aja airnya untuk dirinya sendiri. Bunganya nggak jadi tumbuh ya, malah mati. Lalu stop, nggak sampai di sana ceritanya, stop dulu. Apa yang terjadi? Ada orang datang ngelihat bunganya cantik adik-adik. Katanya, wow, bunganya cantik ya katanya. Kita juga sering ya ngelihat bunga di luar gitu. Wah, cantik ya gitu. Tapi ternyata cantiknya bukan dinikmatin adik-adik. Bukan dilihat, bukan diikut rawat, bukan dicabut. Itu good atau bukan bad? Yo, itu good atau bad? Bad ya, itu nggak bagus ya. Kita nggak boleh ya cabut tanaman ya. Kalau bunganya bagus, udah dilihat, wah cantik. Besok-besok kalau misalnya itu bunga di rumah,
disiram, dirawat gitu. Jangan dicabut. Mainan kita banyak. Ada mobil-mobilan, ada boneka, banyak mainan kita. Jadi bunga nggak usah buatin jadi mainan. Biarin aja dia terawat gitu kan. Nah, jadi itu dia cerita firman Tuhan. Kita harus merawat tentang tumbuhan gitu, merawat semua tumbuhan yang ada gitu ya. Dan gimana sih caranya supaya kita bisa merawat tumbuhan? Kita juga merawat diri kita dulu adik-adik. Gimana caranya? Satu, harus rajin makan. Nah, tumbuhan juga makan ya. Jadi kita juga harus makan. Makannya harus habis. Siapa yang suka makan yang gak habis, mulai hari ini harus habis makannya. Betul. Yang kedua, caranya gimana? Rajin minum. Mau minum air putih, minum susu, semuanya harus dihabisin. Gak boleh malas minum. Oke. Yang ketiga, kakak tanya, siapa yang suka kabur kalau diajak mama untuk mandi? Ngaku, siapa? Wah, nggak ada ya, puji Tuhan. Semua anak batita rajin mandi. Jadi kita harus rajin mandi adik-adik ya, supaya seger, supaya sehat. Nah, kalau kita sehat, kita bisa merawat tumbuhan, kita bisa merawat ciptaan Tuhan yang lainnya gitu. Nah, tapi sehat aja nggak cukup. Harus apa lagi, Kak? Kita harus sehat juga hati kita. Gimana caranya? Kita rajin berdoa. Kita sapa Tuhan Yesus. Pagi-pagi bangun tidur, Tuhan Yesus, terima kasih aku sudah bangun pagi ini. Gitu. Kita berdoa pagi-pagi. Lalu kapan lagi Kak berdoanya? Masa pagi aja? Enggak. Kita juga berdoa saat makan. Sebelum makan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau makan, gitu. Berkati makanannya supaya bisa jadi berkat, gitu kan? Nah, sebelum tidur juga kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau tidur, berkati aku supaya bisa tidur dengan nyenyak, gitu. Lalu selain berdoa, kita juga harus kayak hari ini, saat ini, sekarang ini, kita ngapain? Kita dengarkan firman Tuhan, gitu. Kita mendengar firman Tuhan juga merawat hati kita. Kita udah sehat badannya, kita udah sehat hatinya, berarti kita bisa menyehatkan tumbuhan. Gitu. Jadi adik-adik kalau sehat semuanya, puji Tuhan, bagus, berarti kita sudah bisa merawat ciptaan Tuhan. Karena kita juga ciptaan Tuhan. Gitu. Oke? Sip ya. Mulai hari ini harus rajin merawat diri sendiri dan merawat tumbuhan, oke? Oke, firman Tuhan selesai. Saatnya kita berdoa lagi. Yuk kita sapa lagi Tuhan Yesus, kita mau bilang terima kasih. Lipat jarinya jadi satu. Satukan semuanya. Sudah? Yuk tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, adik-adik kelas batita, supaya bisa merawat diri kami dan merawat tumbuhan, juga ciptaan Tuhan yang lainnya. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak Finda, terima kasih adik-adik kelas batita sudah duduk manis mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Keren-keren deh kelas batita ini ya, anak-anak yang baik. Ya, sekarang kita mau meresponi tentang kebaikan Tuhan Yesus seperti yang diceritakan Kak Finda tadi. Kita nyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kita
Halo, Halo teman-teman. selamat. Ulang tahun. Semoga sehat. Sehat. Tuhan Tuhan memberkati. sarangimu. Wah, tadi teman kita udah ada yang ulang tahun loh. Kasih tepuk tangan dulu ke semuanya. Selamat ulang tahun teman-teman, gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Yuk adik-adik kelas Batita semuanya, yang pintar-pintar, yang cantik, yang ganteng, kita satuin lagi tangan kita. Yuk kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita mau berdoa sama-sama. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah nyanyi bersama, kami sudah dengar cerita Tuhan, kami juga sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Januari dan juga Februari. Engkaulah yang memberkati teman-teman kami supaya tetap menjadi anak yang baik, menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan, yang turut kepada Tuhan, yang selalu mendengarkan apa kata mama dan papa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, supaya selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua kelas Batita. Engkau yang memberkati kami supaya kami selalu mendapat kasih dari Tuhan. Kami selalu menjadi anak yang baik. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Engkau yang memberkati orang tua kami Tuhan, supaya dapat kasih setia Tuhan, supaya kami selalu mendapatkan kasih juga dari orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah bernyanyi bersama. Engkaulah yang selalu mencurahkan kasih-Mu kepada kami. Kita tutup doa kita melalui doa Bapa kami. Kita doakan sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih anak Batita yang pintar-pintar. Kak Melanda, Kak Vinda, pamit ya. Sampai berjumpa minggu depan dengan kakak guru sekolah minggu yang lain. Sebelum kita selesai, kita mau bernyanyi. Bapa terima